Makanya saudara-saudara sekalian, Rasulullah mengingatkan, salasun muhlikat, ada 3 penyakit hati yang dapat merusak kehidupan manusia. Yang pertama adalah syuhun muta', pelit yang diikuti. Yang nomor 2, wahawa muttaba', hawa nafsu yang tidak terkendali. Dan yang nomor 3 adalah wa'ijabul mar'i binafsih, ujub atau bangga terhadap dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, hadis ini kemudian dijelaskan dan diurai oleh seorang ulama besar, yakni Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Beliau menjelaskan yang dimaksud penyakit yang pertama itu adalah penyakit hasud. Syuhun muta', pelit yang diikuti. Mengapa? Karena hasud ini adalah bagian daripada pelit, bahkan lebih parah daripada pelit. Kalau berbicara pelit, manusia semua pelit. Karena karakternya memang bawanya begitu. Wa uhdiratil anfusus syuh, katanya Al-Quran. Manusia itu bawanya pelit. Tapi yang madmumah, yang tercela adalah ketika pelitnya diikuti. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada kita agar dikeluarkan 2,5%. Jangan ditelan semua itu. Itu penyakit. Lantas tidak dituruti. Itu namanya pelitnya itu diikuti, para jemaah sekalian. Kita punya waktu 24 jam sehari semalam, diminta sama Allah. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Lantas kita tidak mengikuti aturan Allah. Itu namanya pelitnya diikuti. Tapi yang lebih parah daripada pelit semacam ini adalah di saat melihat orang lain mendapat nikmat. Apakah nikmat kekayaan, nikmat kesehatan, kemuliaan, pangkat, jabatan. Lantas kemudian orang tersebut iri, tidak senang. Melihat orang lain senang, tidak senang. Ini saya sebut dengan penyakit SMS. Sedih melihat orang lain, senang. Senang melihat orang lain, sedih. Penyakit ini akan menimpa kepada siapapun. Biasanya satu profesi. Dan ini perlu dijaga, jangan sampai dipelihara. Makanya saudara-saudara sekalian, Rasulullah mengingatkan, iya kawal hasad, awas waspada dengan penyakit hasad ini, penyakit dengki ini. Karena apa? Karena penyakit hasud itu ya'kulul hasanat, akan mengikis kebaikan, kama ya'kulun narul hatab, sebagaimana api bisa mengikis kayu bakar. Tidak mungkin kita punya hasud kemudian hidup kita akan menjadi bahagia. Tidak. Orang hasud sampai kapanpun tidak akan jadi pemimpin dan tidak pantas jadi pemimpin. Karena pemimpin itu tugasnya membahagiakan orang lain, memajukan orang lain. Sedangkan kalau ada orang hasud, kalau ada orang lain senang, dia nggak senang. Kalau orang maju, dia nggak senang. Ini saudara-saudara sekalian yang harus kita hindari. Dan orang hasud hidupnya tidak akan bahagia. Orang hasud itu mu'adzab abadan. Orang hasud itu hidupnya tersiksa selama-lamanya di dunia. Di dunia. Wala adzabul akhirati akbar. Bagaimana di akhirat itu tentu lebih parah lagi. Mengapa saudara-saudara sekalian tersiksa? Karena setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya. Mungkin dia kaya hari ini, besok dia naik pangkat. Kiri kanan, tetangga, koleganya dikasih nikmat, berbagai nikmat oleh Allah. Lantas kita hanya mengatakan, kok dia, kok itu, gak pantas dia. Sampai kapan? Mungkin kita punya kekuasaan, sentil aja dia. Hilangkan saja dia dari lingkungan saya. Mungkin Bapak mampu, mungkin kita kuat, karena sekarang kita yang kuat. Tapi ini sifat, Pak. Sifat itu butuh tempat. Sifat itu butuh mausub, katanya anak pesantren. Pasti dia terus akan cari mangsa. Sampai kapan? Maka hidupnya orang semacam ini tidak pernah bahagia. Merengut terus hidupnya. Maka Islam mengajarkan, jangan hasud, tapi ghibtoh. Boleh kita pingin ada orang kaya,
ada orang ahli ibadah, ada orang ahli sedekah. Kemudian kita mengharap kepada Allah, ya Allah, saya pingin seperti Pak Haji ini. Ahli ibadah, ahli sedekah, ahli kebaikan. Pingin dengan tanpa ada niatan, nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Yang nomor 2, para jemaah sekalian, penyakit yang harus kita hindari adalah penyakit riya. Riya itu adalah al-amalu li ajli nas, pamer ya. Beramal karena manusia, atau sebaliknya wa tarkul amal li ajli nas, meninggalkan ibadah karena manusia. Sering hari ini kita lihat penyakit kita pakai HP kesana kemari, selfie. Bukan dilarang selfie, tidak. Tapi jangan sampai ketika kita umroh, ketika kita baca Quran, ketika kita melakukan kebaikan, orientasinya ingin dipuji, bukan ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tidak boleh. Maka saudara-saudara sekalian, besok di akhirat ini, semua di antara kita ini pingin masuk surga. Berebut itu. Dengan keahlian masing-masing, dengan ibadah masing-masing. Yang ahli sedekah pingin masuk surga dengan sedekahnya. Yang ahli tahajud pingin sedekah pingin masuk surga dengan tahajudnya. Yang mati syahid, tubuhnya berlumuran darah, pingin masuk surga dengan ibadahnya. Ya Allah, saya pingin masuk surga. Apa amalmu? Istashhadtu fi sabilik. Saya mati di jalanmu, ya Allah, mati syahid. Apa katanya Allah? Bal aradta ayyuqala syuja'. Bohong kamu. Bohong kamu. Kamu pingin disebut pemberani. Kamu pingin disebut pahlawan. Namamu sudah disebut pemberani dan pahlawan. Selesai. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Makanya para jemaah sekalian, Allah memerintahkan kepada kita agar wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ibadah ikhlas karena Allah. Makanya kalau saya sholat, kalau saya wudu, selalu saya ucapkan usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin mustabilal qiblati atan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala. Kalimat itu diucapkan untuk apa? Untuk meluruskan niat kita. Karena kalau kita niat baik, insya Allah apa yang kita lakukan dama wattasalah, akan berkesinambungan. Tapi kalau kita melakukan bukan karena Allah, angot-angotan, tidak lama selesai. Yang nomor 3, para jemaah sekalian, yang perlu kita waspadai adalah penyakit ujub. Ujub itu bangga terhadap dirinya sendiri. Merasa dirinya suci, orang lain kotor. Merasa dirinya bersih, orang lain banyak maksiat. Akhirnya bergemuruh di dalam hatinya kalimat ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ini ucapan iblis. Kalau ada orang mengatakan di dalam hatinya, apalagi sampai diucapkan, apalagi sampai ditampakkan di dalam tubuh kita, saya lebih baik daripada dia, maka dia sebenarnya bohong. Mengapa bohong? Karena orang baik sejatinya hanya Allah yang tahu. Hari ini paling banter kita itu sholat, bagaimana wudunya yang benar, syarat dan rukunnya dipenuhi, urusan diterima atau tidak, sampai detik ini termasuk kiai nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, kenapa tepuk dada dengan ibadahmu, dengan sholatmu? Berarti kalau kita mengatakan saya lebih baik daripada dia, dia bohong, saudara-saudara sekalian. Karena orang baik ditentukan dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Orang ini mati dengan kebaikan atau tidak. Makanya mari kita tawadu, rendah hati. Seorang ulama namanya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengajarkan, kun indallah khairan nas, jadilah engkau menurut Allah orang yang paling baik. Bagaimana sekiranya ibadah yang banyak, tapi pegang hatimu. Wa kun indan nafsi syarran nas, jadilah engkau menurut dirimu orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Saya akan melihat kepada orang yang lebih muda, emas yang lebih baik. Kenapa? Dosanya sedikit. Saya akan mengatakan kepada orang yang lebih tua, bapak yang lebih baik. Kenapa? Bapak lebih tua umurnya lah dari saya. Tentu ibadahnya lebih banyak. Tak cari kebaikannya. Maka saudara-saudara sekalian, yakinlah orang yang tawadu, orang yang rendah hati, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita sehingga kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh dengan keteduhan.